Oke, kembali lagi dengan Asis Coding. Di sini kita akan lanjut membuat aplikasi kasir pos yang kemarin sudah membuat tambah user. Nah, sekarang saatnya untuk membuat edit dan hapus. Oke. Nah, untuk edit, jadi kita harus menyiapkan dulu halaman roots untuk edit ya. Nah, di sini sebenarnya udah ada edit. Nah, tak jelasin dulu. Jadi root edit ini dia root yang bertipe method get. Lalu untuk linknya itu bentuknya seperti ini. Jadi ada parameter user, lalu di dalamnya ada parameter ID-nya dari data yang akan diedit itu yang ID yang mana. Lalu ada parameter link lagi edit. Nah, dia akan action yang akan mengarah ke user controller, lalu edit, dan name-nya, nama linknya, nama untuk pemanggilan roots ini adalah user edit. Oke. Nah, sekarang tinggal kita coba dulu. Harusnya ketika klik edit nanti bentuk linknya adalah seperti ini ya. Ada angka 1 di sini ya. Angka 1 ini apa? Angka 1 ini adalah ID-nya. Nah, apakah hal ini disarankan ketika kita implementasi aplikasi real? Sebenarnya tidak, karena ID itu sifatnya rahasia. Jadi tidak boleh sebenarnya ID itu tampil di depan. Harusnya kita memakai ID yang random, jadi yang apa ya namanya, yang terenkripsi lah. Oke, tapi nggak apa-apa, ini baru belajar, kita roots fokus ke pemahaman MVC dan frameworknya. Oke, nah di edit ini harusnya tampilannya seperti ini ya. Nah, kenapa kok ini masih kosong? Karena di controller, user controller, function edit ini masih kosong. Nah, dia harusnya itu mengarah ke halaman edit. Oke, kita tinggal cari aja dulu datanya. User find. Jadi kalau di SQL atau query ini artinya adalah user, tabel user, select bintang from tabel user where ID. Tapi kalau di Laravel pakai Eloquent, nah ini namanya Eloquent ya, Eloquent MySQL, Eloquent database itu bentuknya seperti ini. Nah, ini macam-macam, bisa dilihat di dokumentasinya. Salah satunya menggunakan find, terus ada create, terus ada paginate. Ini macam-macam, jadi sesuai dengan kebutuhan. Nah, lalu dia akan return ke view user edit, lalu ada compact data untuk mengirimkan data user yang sudah diambil. Nah, di edit kita tinggal copy aja yang dari create, copy ya, di copy semuanya. Oke. Nah, di sini kita ganti menjadi edit user atau ubah user, boleh, bebas ya. Nah, terus di bagian formnya ya, di bagian formnya ini ada perubahan. Yang awalnya dia user store diganti menjadi user update. Lalu user update. Nah, terus setelah petiknya ini dikasih parameter user ID. Dari mana $user ini? Dari controller tadi. Panggillah ID-nya. Lalu metodenya post. Jangan lupa kalau update itu ada namanya metode put. Oke, nanti ada kaitannya dengan di routes-nya. Terus CSRF-nya jangan lupa, ini setiap kali kita mengirimkan data ke MySQL pasti harus ada ini untuk keamanan. Oke, nah terus untuk nama, ini kan edit ya, jadi datanya udah ada, jadi harus kita tambahkan di bagian oh ya, jadi di sini value $user name. Nah, ini dari mana Pak? Ini dari nama database, nama kolomnya dari database. Jadi kalian harus tahu apa nama kolom-kolom yang ada di user. Oke, terus value lagi
email. Oke. Nah, biasanya kalau password itu kosong. Karena apa? Password itu sudah terenkripsi. Makanya di sini ketika nanti ini diisi, otomatis ganti password. Tapi ketika tidak diisi, maka dia tidak mengganti password. Oke. Nanti itu ada di controller pengaturannya ya. Terus di role ini caranya adalah seperti ini. Oke. Di sini kita pakai langsung seperti ini. Maksudnya gimana? Di sini kan ada di kurung kurawal 2. Kurung kurawal 2 ini kalau di Laravel itu artinya seperti halnya echo kalau di PHP. Nah, dia sebenarnya menampilkan atau pembuka PHP, terus user role ID. Jadi dia manggil role ID. Di sini namanya percabangan inline, satu baris. Jadi bacanya adalah if user dengan parameter role ID nilainya adalah 1, jika true maka dia akan menampilkan selected. Kalau false dia akan kosong, tidak akan menampilkan apa-apa. Jadi option ini kalau mau ditampilkan di drop down itu harus ada parameter selected. Kalau tidak ada ini dia tidak akan tampil. Gitu ya. Paham ya? Oke. Oke. Ini sama semua sih. Cuma bedanya ada di parameternya aja. Oke ya, sudah seperti ini. Terus apa lagi yang diubah ya? Enggak ada ya. Oke. Terus oh ya, ini bukan simpan tapi biasanya diganti menjadi update. Terus kita coba refresh langsung aja. Nah, di sini ada pesan root user update not defined. Jadi kalau ada error seperti ini, segera cek di routes-nya. Apakah udah ada? Kalau not defined artinya tidak ada ya. Jadi di aplikasi mendeteksi bahwa di routes web itu belum ada. Nah, terus di sini kita akan tambahkan, ini tak buat enternya 2 kali biar tahu bedanya aja ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi di edit tadi ada metode put. Nah, ini khusus untuk yang update. Jadi ketika mau ngupdate metodenya itu menggunakan parameter put. Ini nanti kita akan pakai konsep ini sampai ke REST API. Jadi kalian harus tahu apa fungsinya put, apa fungsinya delete, apa fungsinya post dan get. Di sini put ya untuk mengirimkan data yang akan diupdate. Oke, ini udah ada user update. Oke, kita akan coba refresh. Oke, sudah ada ya. Lalu datanya juga udah tampil, admin@gmail.com, role-nya admin. Langsung terpilih. Saya coba kembali lagi, misalkan yang satunya ya, edit. Nah, sama juga. Oke. Nah, misalkan saya mau merubah emailnya, saya ganti menjadi 12. Lalu role-nya ini saya ganti menjadi kasir. Update. Nah, ini ternyata ada please fill out this field. Oke. Nah, karena password itu di sini tidak wajib diisi, jadi di required-nya ini silahkan dihapus. Sini juga dihapus. Oke. Udah di refresh. Saya ganti lagi menjadi 12, terus ini menjadi kasir, update. Oke. Nah, dia masih kosong. Jadi kalau kosong seperti ini artinya controllernya belum dikasih action. Nggak tahu mau ngapain, kan nggak ada. Di sini kita akan ngatur apa yang di update nantinya. Oke ya. Pertama, pasti adalah sesuai dengan parameter di sini ada string ID. Jadi kita harus mencari dulu baris data mana yang dirubah. Jadi, nah, user
find ID. Jadi kita mencarinya, lalu kita validasi dulu apakah name-nya terisi, wajib terisi, ya. Lalu email wajib terisi juga, wajib. Lalu role ID password itu tidak wajib atau nullable, jadi boleh kosong. String dan confirmed. Oke, nullable, jadi boleh kosong. Lalu role ID ini harus ada dan nilainya adalah 1 sampai 4. Nah, di sini ada percabangan if $requires field password. Jadi ketika inputan dengan nama password itu ada isinya, ini kalau nggak ada sama dengannya, jadi pembandingnya adalah true. Jadi jika request input yang bernama password itu sama dengan true, jadi berisi, dia akan melakukan enkripsi passwordnya. Tapi ketika tidak ada, dia akan melakukan unset validate password. Oke. Terus jadi dia akan seperti menghilangkan ini. Oke ya. Nanti kita coba bisa atau enggak. Nah, terus di sini proses update-nya ketika udah proses validasi selesai, di sini akan mengupdate datanya, update validate. Jadi datanya itu akan masuk ke sini langsung. Oke. Paham ya? Oke. Nah, oh ya, unset ini artinya jadi menghilangkan dari validate. Jadi dihapus passwordnya. Nggak ada proses perubahan password. Nah, terus setelah selesai dia akan redirect ke user index dengan key success lalu update successful. Oke. Nah, kita akan coba. Kita akan refresh ya langsung refresh saja. Continue. Nah, user update successful. Oke ya, aman ya. Nah, selanjutnya langsung dihapusnya ya. Untuk proses hapus di sini sebenarnya sangat mudah sekali, langsung ke halaman indeks. Nah, sebenarnya di sini udah selesai ini sebenarnya. Form, root, user destroy, user ID, metodenya. Jadi kalau mengirimkan data, metodenya pasti post. Tapi di dalamnya itu kita beri metode lagi dengan delete. Kenapa? Yang metode di atas itu untuk HTML-nya, untuk pengiriman data dari luarnya. Tapi kalau di Laravel-nya itu yang dianggap yang ininya, yang metode di dalamnya. Oke, terus di button itu tipenya submit. Jadi dia diklik, dia akan proses formnya ini. Lalu button on click return. Sebelum buttonnya aktif, sebelum buttonnya bergerak menuju step selanjutnya, dia akan mengirimkan konfirmasi yakin ingin menghapus user ini. Gitu. Oke, kita akan coba refresh dulu aja, lalu hapus yang user satunya ya, jangan yang admin ya. Hapus. Nah, dia akan muncul ini. Jadi fungsi dari on click confirm itu adalah ini. Nah, ini nanti bisa juga di step selanjutnya, nanti alertnya lebih bagus. Kalau ini alert bawaan JavaScript. Klik OK. Nanti dia akan kosong. Kenapa kosong? Karena di controller belum ada actionnya. Nah, di destroy ini ya. User find sama seperti update prosesnya, yaitu mencari usernya. Lalu ketika usernya ketemu, maka dia akan menghapus. Lalu dia akan kembali ke delete. Ketika usernya tidak ketemu, maka dia akan kembali ke indeks dengan catatan user not found. Oke, akan refresh, continue. Nah, aman ya. Oke, seperti itu. Tambah user lagi, coba 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Rolnya kuda. Oke, seperti itu ya, paham ya. Jadi itu adalah proses untuk menambahkan usernya atau mengelola usernya. Nah, habis ini kita akan mengelola menunya. Jadi admin ini bisa user selain admin itu bisa mengelola apa. Kalau admin itu otomatis bisa semuanya.
Oke ya, seperti itu. Next, ketemu video selanjutnya. Terima kasih.